Jadi yang akan dipresentasikan tuh ini 4 metode ini untuk dalam 1 minggu. Kebetulan untuk setiap klasifikasi itu ada 2 minggu. Ini 2 minggu, ini 2 minggu, Ambrokan atau Caving mungkin seminggu. Jadi selama 5 minggu itu teman kelompok kalian yang sudah saya sebutkan tadi, ya, silakan dipersiapkan PPT-nya, karena nanti untuk penilaian ada beberapa aspek yang saya nilai. Pertama dari penjelasan, kemudian substansi, kemudian tampilan, plus nanti ada ketepatan waktu, ya. Kalau misalkan dalam 1 minggu hanya 3 kelompok yang presentasi, artinya kan 20 menit lah, itu udah plus tanya jawab kayaknya. Atau kalau bisa lebih kalau misalkan penjelasannya belum selesai gitu ya. Tapi kalau lewat dari waktu yang saya tentukan mungkin akan ada pengurangan nilai. Kemudian nanti setiap kelompok juga menentukan ketua kelompoknya masing-masing, ya, yang nanti akan bertanggung jawab kepada saya terkait penilaian terhadap teman-temannya. Ya. Kalau misalkan temannya tidak bekerja, ya boleh laporkan ke saya. Misal karena tidak saling kenal, di chat pun nggak bales, misalkan kalian mau buat presentasi untuk minggu depan, tapi ketika hari H datang masuk ikut presentasi itu ya. Nah itu ketua kelompoknya punya hak untuk memberikan nilai. Ya, misalkan Sadianto misalkan melakukan hal yang tadi saya katakan, kemudian ketua kelompoknya merasa kontribusinya tidak ada, ya boleh, mau diberi nilai 0 juga terserah. Nanti silahkan pilih sendiri ketua kelompoknya. Nanti setiap akhir presentasi akan saya tanyakan. Ya. Jelas? Ada yang mau ditanya? Ya. Nah ini kira-kira yang harus minimum yang harus kalian tampilkan. Misal, kita akan masuk metode swasangga ya. Misalkan yang akan dijelaskan adalah shrinkage stopping. Nah, kalian perlu menjelaskan dulu nih. Shrinkage stopping itu ternyata cocoknya untuk endapan yang seperti apa bentuknya, ya, kemudian dari segi ukuran bagaimana, baton sampingnya bagaimana, lalu cara ya ini kecocokan karakteristik bijinya tadi seperti apa. Kemudian metodenya seperti apa, gambarnya, yang bagus kalau ada videonya misalkan, kalian harus bisa menjelaskan ya bagaimana sebenarnya metode ini dilakukan. Lalu nanti juga bisa tampilkan positif dan negatifnya atau kelebihan dan kekurangan menggunakan metode tersebut. Ya minimal itu ya. Nanti kalian bisa lanjut sesuai kreativitas kalian masing-masing lah. Tapi minimal harus ada itu karakteristiknya, syarat penerapannya, kemudian metodenya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Ya. Silakan dipersiapkan untuk minggu depan. Hari ini kita hanya akan bagi kelompok saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena setiap klasifikasi itu 2 minggu, jadi kemungkinan besar semua kelompok akan presentasi. Walaupun mungkin misalkan tidak di minggu pertama gitu ya. Tidak di minggu pertama tapi di minggu kedua. Dan itu pun nanti random. Bisa jadi kelompok 5, bisa jadi kelompok 1. Jadi silakan dipersiapkan
Nggak ada lagi minggu depan alasannya belum jadi pak, gitu ya. Ingat ya, penilaiannya kan banyak dari presentasi, nanti juga di UAS juga presentasi ya, terkait saya akan memberikan gambaran gitu ya, yang harus kalian jelaskan. Jadi tolong dipersiapkan dengan serius, walaupun mungkin belum saling kenal gitu ya antara yang geologi dengan yang tambang, silahkan dihubungi ya, saling diskusi bagaimana mau buat presentasinya. Kalian mau buat itu bagus, mau buat itu biasa saja, mau buat itu buruk pun itu terserah kalian ya. Cuman nanti tentu nilainya akan berdampak ke semua ya di satu kelompok tersebut. Jadi kalau misalkan maunya gak usah ribet, ya udah silakan buat biasa saja ya. Karena aspeknya kan banyak, ada 4, bisa ada 5 mungkin. Jadi kalau kalian merasa buat PPT-nya mau yang biasa aja boleh, tapi penjelasannya harus bagus, substansi yang ditampilkan juga harus lengkap ya. Kalian bisa pilih mau bagus di aspek mana atau mau pilih bagus di semua aspek gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup saya rasa yang saya sampaikan hari ini. Tadi saya sudah tampilkan juga apa yang harus kalian minimal ya, yang harus ada di slide kalian minggu depan atau di presentasi kalian. Kemudian nanti akan ada tanya jawab juga, 2 atau 3 orang untuk masing-masing kelompok yang presentasi. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait satu metode tapi tidak kebagian di kelompok sebelumnya, boleh ditanya di kelompok seterusnya gitu ya, selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, selamat mengerjakan ya. Jadi minggu depan sudah masuk langsung presentasi, nggak usah makanya anggota kelompoknya dikoordinasi gitu ya, harus koordinasi. Jangan nanti ada yang telat masuk, nunggu-nunggu gitu. Nah itu bisa jadi ntar ketua kelompoknya kasih nilai rendah juga boleh, karena menghambat. Oke, Elnando. Pak, saya izin nanya Pak, presentasinya itu akan offline atau online ya Pak ya? Kalau yang metode ini kayaknya online dulu ya. Online saja. Nanti yang UAS mungkin yang akan offline. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yuk. Ya kita sama-sama mudah lah. Kalian mudah, saya juga mudah gitu kan. Kita online terus kecuali UAS. Ya. Jadi jangan, ketua kelasnya juga nggak perlu tanya-tanya lagi minggu depan online atau offline. Kita akan online terus. Karena dari awal semester saya sudah menjadwalkannya seperti itu ya, sebelum UTS offline terus, setelah UTS online terus. Jadi kalau kita mau mau offline sekarang, itu ruangannya nggak ada karena udah diplot oleh Sarprasitera gitu ya, atau bagian yang membagi-bagikan ruangan lah, atau akademik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup saya rasa hari ini pertemuannya. Silakan dipersiapkan, tunjuk ketua kelompoknya, jadi jangan minggu depan baru tunjuk-tunjukkan gitu ya, tunjuk aja langsung dari kalian. Misalkan diskusi, tunjuk siapa
Nah, itu akan ada beban tersendiri nantinya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Selamat siang, Pak.